Biar seia, biar sekata, biar ceramahnya cetar membahana, langsung masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah kita ucapkan puja dan puji kepada the King of the King, the Lord of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang akbar tidak akan pernah tergantikan oleh sajak-sajak indah dan aduhai sekali. Salawat bermutiarakan salam, marilah kita curahkan dan limpahkan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan suatu hal, ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu bahkan berjuta-juta kata, yang judulnya adalah mengapa kita harus melaksanakan Qiyamul Lail. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin sekalian, di antara ibadah yang paling penting di dalam bulan Ramadan adalah ibadah-ibadah yang dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Bukan berarti ibadah yang kita lakukan dari terbit fajar hingga waktu berbuka tidak penting. Di dalam bulan Ramadan kita tidak hanya melaksanakan puasa, melainkan juga kita mendirikan sholat-sholat di malam-malam harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sanadnya bersambung kepada Sayyidah radhiyallahu anha yang bunyinya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan karena keimanannya dan karena mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini adalah bentuk ibadahnya dari terbit fajar hingga waktu berbuka. Lalu apa ibadahnya yang dia lakukan di malam hari? Hadisnya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat di malam-malam bulan Ramadan karena keimanannya dan karena mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, jika Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian berniat untuk beristiqaf, diajak teman atau kerabat, alhamdulillah niatnya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi jika niatnya hanya untuk mengikuti kerabat tersebut, maka hilanglah peluang untuk diampuni dosa-dosanya. Lalu hadis yang kedua adalah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam-malam Lailatul Qadar karena keimanannya dan karena mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi jika Bapak, Ibu, dan teman-teman menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka berkesempatan besar untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan malam yang penuh akan kemuliaan. Yang ketiga, ibadah dan sholat yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah yang membuat hati kita tenang. Seperti sholat tarawih, tarawih adalah sifatnya yakni tarwiha, roh-roh dan jiwa-jiwa yang tenang. Maka dari itu, sholat tarawih dilakukan secara berjeda-jeda, 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi. Karena sholat tarawih adalah sholat yang ketika kita melakukan menimbulkan rasa ketenangan di dalam jiwa. Jika orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih ini secara benar, baik, maka dampaknya langsung kepada jiwa dan hatinya. Lalu, jika Bapak dan Ibu pergi ke masjid X atau masjid Y karena sholatnya kilat, 7 rakaat langsung 7 menit langsung selesai 23 rakaat, berarti namanya bukan sholat tarawih. Lalu adik-adik dan teman-teman, insya Allah semoga tidak meninggalkan sholat qiyamul lail ya,
karena menghafal. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi janganlah kita tinggalkan salat yang ketika kita melakukannya mendapatkan ketenangan di dalam hati. Lalu mengapa kita harus melaksanakan salat qiyamul lail ini? Karena salat ini salat yang khusus di dalam bulan Ramadan. Kita tidak bisa mendapatkannya dalam keadaan atau suasana-suasana lainnya. Di sinilah kita mendapatkan peluang diampuni dosanya. Di sini jugalah kita mendapat peluang untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Dan di sini jugalah kita berpeluang mendapatkan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena Kizai juga masih baru belajar. Jika ada yang salah, mohon ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi